Kalau yang bener-bener Habib, kowe wani apa ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacok cangkemmu kuwi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang perkataan dari Gus Miftah. Memang polemik nasab ini semakin panas ya, teman-teman ya. Karena belum ada yaitu dari kalangan Habib Ba'alawi itu melakukan tes DNA. Nah, ini Gus Miftah ini marah-marah ya, mengatakan bahwasanya coba siapa yang berani menyuruh untuk tes DNA Habib Lutfi. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Malah ada usul tes DNA, bener nggak Habib? Kalau yang bener-bener Habib, kowe wani apa ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacok cangkemmu kuwi kok. Cetowo ngapik gitu loh. Apalagi saya ngaku-ngaku Habib, mungkin perlu Pak Bupati. Kenapa? Karena mencoreng nama baik Habib itu sendiri. Nah, teman-teman, jadi Gus Miftah ini beranggapan 100% bahwasanya Bapak Lutfi ini adalah seorang zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau disuruh tes DNA, ya nggak usah karena ini benar-benar cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Gus Miftah ya. Namun kalau orang yang mengaku-ngaku Habib, ya udah disuruh tes DNA. Ya seharusnya ya kalau orang yang mengaku-ngaku Habib ataupun seperti Habib Lutfi ini ya dua-duanya harus tes DNA. Bahkan kalau kita lihat ya, kita dengar ya bahwasanya ada berita juga ya teman-teman, yaitu Bapak Lutfi ini pernah katanya ini memalsukan makam. Dan benar enggaknya coba nanti kita akan simak ya. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan video di mana Bapak Lutfi ini ketika ditanya nasab ya, apakah nasabnya itu bersambung kepada Nabi SAW? Ini jawabannya malah aneh ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, kita langsung aja mari kita simak videonya. Silahkan berpendapat silsilah masa bodoh, saya tidak mau tahu itu. Itu nasab. Adapun ada yang pendapat begini, masa bodoh kita tidak mau tahu itu. Sebodoh lah. Dan saya tidak mau mengurusi. Itu aja. Kalian nanti dituntutnya, saya dulu dituntut. Ini kamu dijadikan cucu Rasulullah, kamu tanggung jawab tidak? Bisa memberikan contoh yang baik atau tidak? Nah itu beratnya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya jawaban dari Bapak Lutfi ketika ditanya tentang terkait masalah nasab ya tentang terkait nasab yang sekarang ini makin memanas teman-teman ya. Tentunya Bapak Lutfi ini berkata bahwasanya apakah kamu nanti bisa dijadikan contoh yang baik. Semestinya kalau saya lihat teman-teman ya tentang terkait masalah kuburan palsu ya, yaitu pemalsuan kuburan, itu apakah contoh yang baik. Di sini juga banyak teman-teman yang berkomentar ya. Yang penting pemasukan kuburan palsu tetap lancar ya Bib, terserah mereka mau bilang apa ya Bib. Nah teman-teman, jadi ini ada komentar dari saudara kita yaitu dulu aku pengagumnya. Dengan yang katanya orang beliau banyak mempunyai kelebihan yang ngono begini, apalagi ketika lihat di YouTube. Sampai ada acara di Polres Lamtim, yaitu Lampung Timur, aku datang. Yang datangnya beliau telat lama pun aku tetap menunggu. Tapi setelah beliau membelokkan sejarah di negara tercinta ini, kepercayaan dan kecintaan ini karena katanya beliau zuriat Rasulullah SAW pun memudar ya. Jadi sudah tidak percaya lagi teman-teman ya. Gadis itu lalu di sini ada komentar dari Endang Pujiono. Terus kuburan yang dipalsukan gimana Bib? Udah tahu kebohongan, Datu ente jadi nggak mau ngurusi. Coba aja kalau Ba'alawi tes DNA, pasti nggak begini pendapatannya. Lalu kemudian ada komentar dari Fahmil. Berilah klarifikasi tentang yang dituduhkan seperti memalsukan makam, merubah sejarah NU, serta nasab. Biar umat nggak bingung, biar ada kejelasan, karena menyangkut masa depan umat. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya akan tampilkan video selanjutnya.
di mana Bapak Lutfi ini ya itu paling jago, yaitu mengarang cerita paling top di dunia, yaitu kisah-kisah ngibul. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Mengklaim Tumenggung Sumodiningrat sebagai leluhurnya hingga memalsukan sejarah beserta dengan makamnya, Lutfi bin Yahya layak dinobatkan sebagai pengarang cerita dan tukang ngibul paling top di dunia. Nah, ketika beliau membebaskan Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-1, maka diminta oleh Kanjeng Sultan Habib Toha Sudikiranya untuk mengawal beliau di Ngayogyakarta. Maka dituruti dan diangkat menjadi menantu Habib Kaping 9. Itu dasarnya dari mana? Jadi KRT Sumodiningrat yang diakui oleh dari zaman itu nggak mungkin. Dari KRT Sumodiningrat itu adalah cucu HB1. Perjuangan atau sejarah yang dibangun oleh nenek moyang kita itu tidak begitu saja, tetapi dengan darah. Kemudian kita diam saja, tidak peduli. Subhanallah. Termasuk golongan apa kalau kita tidak peduli terhadap realitas yang ada? Ini serius. Di awal munculnya kasus pemalsuan makam dan juga nasab dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dulu kita sempat bertanya-tanya kenapa pihak Keraton Jogja hanya diam saja dan seolah-olah membiarkan Lutfi bin Yahya ketika ia membelokkan nasab Panglima Perang Kesultanan Jogja yang ia jadikan sebagai leluhurnya. Bukan hanya membelokkan nasabnya, bahkan oleh Lutfi bin Yahya juga dibuatkan makamnya di Semarang, Jawa Tengah, yang otomatis berarti mengingkari makam aslinya di jajaran Yogyakarta. Dulu di dalam benak kita selalu muncul pertanyaan, di mana peran Kesultanan Jogja atas pemalsuan sejarah yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya, yang mana sejarah tersebut sangat berkaitan erat dengan sejarah leluhur di Keraton Jogja. Apakah ia Kesultanan Jogja tidak seperduli itu terhadap sejarah leluhurnya, sehingga mereka membiarkan begitu saja ketika ada pihak luar yang mengaburkan sejarahnya, bahkan memalsukan nasab beserta juga dengan makamnya? Di dalam hati kita, terbesit kekecewaan yang dalam terhadap Kesultanan Jogja yang seolah-olah tidak peduli dengan sejarah penting yang menyangkut dengan leluhurnya. Namun setelah adik dari Raja Jogja angkat bicara, barulah kita paham situasi yang sebenarnya, di mana yang paling bangsat dalam situasi ini tidak lain memang dari pihak Lutfi bin Yahya. Sudah ditunjukkan data dan fakta sejarah oleh Kesultanan Jogja, namun tetap ngeyel dan tetap mengklaim bahwa Sumodiningrat merupakan leluhurnya dari marga bin Yahya. Lebih kurang ajar lagi ketika sudah diberitahu tentang kebenarannya, tapi malah membantah seolah-olah sejarah versi mereka itu lebih sahih dari catatan sejarah primer yang dimiliki oleh Kesultanan Jogja. Kita tentu ingat ada seorang Habib yang merupakan anak buah Lutfi bin Yahya, pernah berkata dalam ceramahnya bahwa Habib Lutfi lebih paham sejarah daripada keluarga keraton yang dianggap tidak begitu paham dengan sejarah para leluhurnya. Ini sungguh bentuk kekurang ajaran tingkat dewa, sebab itu artinya Lutfi bin Yahya mengingkari data dan fakta sejarah Kesultanan Jogja dan membuat sejarah tandingan untuk mendustakan sejarah versi aslinya. Maka dari itulah, jika ada kaum budak yang menganggap kita bangsat karena telah menyerang dan berusaha membunuh karakter seorang ulama, maka kita katakan sekarang bahwa ulama kalianlah yang memang bangsat sudah membelokkan sejarah bangsa, memalsukan nasab hingga makamnya, hingga berani mendustakan sejarah aslinya yang bersumber dari Kesultanan Jogja. Semua data dan fakta sejarah sesaman, baik data internal yang ditulis oleh keluarga maupun data eksternal yang ditulis oleh Inggris sebagai pihak yang menyerang Kesultanan Jogja, semua menunjukkan bahwa Sumodiningrat Panglima Perang Kesultanan Ngayogyakarta terbunuh dalam peristiwa yang kemudian beliau dimakamkan di jajaran Yogyakarta. Maka sangat dipertanyakan kewarasan akal sehat kita jika kita lebih mempercayai dongeng Lutfi bin Yahya yang hidup 200 tahun setelahnya daripada data dan fakta sejarah yang ditulis oleh saksi sejarah yang ikut terlibat langsung dalam peristiwa. Terkait bahwa Kanjeng Raden Sumodiningrat ini bukan Habib dan benar makamnya ada di jajaran Yogyakarta, ada bukti yang namanya bukti yang dibuat di masanya, internal yang dibuat oleh keluarga besar keraton, eksternal adalah yang saya katakan tadi, data-data yang dirampas oleh Inggris, yang itu sekarang tersimpan di Museum Inggris, dan itu terperinci, artinya internal, eksternal, primer membuktikan KRT Sumodiningrat bukan Habib dan makamnya benar-benar ada di jajaran Yogyakarta, bukan di Semarang. Ya itu saya matur. Kalau ini nih, kalau Kanjeng Sumodiningrat itu cucunya HB1, jadi tidak mungkin ada bin Yahya, karena ini silsilahnya itu sudah jelas. Iya, dari balik itu gimana kan? Terus ya itu, tapi kan menurut Habib Lutfi ini KRT Sumodiningrat itu masih pondok beberapa tahun, tua baru meninggal. Jadi beda sekali dengan bakat kita, bakat sepai yang HB2. Ini mereka kayaknya HB gitu ya? Iya, di-HB-kan. Pokoknya ya harus itu nanti. Tapi kan kalau silang kita tidak ada catatan itu. Jujur saya apa? Ngitung ini. Karena ini dia sekualat. Entah dengan cara apa buat beliau itu. Dan lebih memilukan lagi, makamnya ini dipalsukan.
pengaburan sejarah ini harus segera diselesaikan. Yang harapan saya ini tidak bisa selesai kalau kami yang berbicara di medsos ya, atau mungkin di media yang lain. Ini seperti yang kami telah juga diskusikan dengan sejarawan senior termasuk Pak Anhar Gonggong, harus ada keterlibatan dari pemerintah. Bil khusus kalau Semarang tentu ke Pak Gubernur Semarang, begitu pesan beliau. Karena pertama untuk menjaga keaslian sejarahnya, kedua pemerintah juga biar memiliki kepedulian terhadap sejarah. Bayangkan seorang yang telah bertaruh raga dan nyawa untuk kerajaannya, sekup kecil kerajaannya, tapi sekup luas bahwa jiwa patriotis itu adalah jiwa bangsa kita, bangsa Indonesia, otomatis beliau adalah pahlawan kita semua. Ini jangan sampai tercemari dengan pengaburan sejarahnya. Allah Akbar. Nah teman-teman yang dikenal Allah Subhanahu Wa Taala ya, jadi itulah ya pemalsuan makam ya yang dibuat oleh Bapak Lutfi ini. Tentunya itu melalui mimpi dan tidak masuk akal sama sekali ya teman-teman. Padahal itu adalah ya makam pejuang ya, darah pribumi. Namun kok bisa-bisanya diklaim sebagai keturunan yaitu Baklawi. Allahu Akbar ya teman-teman. Jelas-jelas itu adalah pemalsuan sejarah ya teman-teman. Namun itu termasuk adalah bisnis kuburan ya yang dipalsukan oleh Bapak Lutfi ini. Tentunya ini memiliki misi tertentu ya teman-teman. Dan bahwasanya saya juga dengar-dengar ya dalam video tersebut itu Bapak Lutfi juga banyak memalsukan makam ya. Allahu Akbar. Jadi ini ada tujuannya teman-teman. Ya tujuannya adalah bisnis kuburan itu juga ya. Sejak dari dulu ya teman-teman ya. Ustadz Salafi ini mendakwahkan bahwasanya ya orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak diragukan ya. Rata-rata bohong. Kalau mereka berani untuk melakukan tes DNA ya, tentunya sudah sejak dari dulu ya teman-teman. Bahkan di channel Pada Suka TV itu membuat tes DNA yaitu tanpa ada bayaran, tanpa dipungut biaya alias gratis. Namun ya dari klan Baklawi ini tidak ada yang berani datang untuk tes DNA. Tapi ada satu ya teman-teman, yaitu Habib Al-Habsyi ya, Habib Agus Al-Arsal Al-Habsyi itu berani tes DNA dan hasilnya adalah G ya. Dan sangat disayangkan sekali teman-teman. Seharusnya pihak pemerintah juga ikut andil dalam menangani ya, yaitu pemalsuan makam yang diklaim yaitu sebagai makam leluhurnya Bapak Lutfi. Tentunya ini adalah suatu bentuk kejahatan yang nyata dan harus diluruskan dan seharusnya Bapak Lutfi ini harus klarifikasi ya teman-teman tentang terkait banyak pemalsuan makam yang ada di Indonesia ini. Ini pasti ada misi tertentu oleh Bapak Lutfi ini. Nah teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.